Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sailey. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk Shiba Inu. Jadi pada pembahasan kita kali ini, kita bakal bahas kondisi terkini untuk si pergerakannya Shiba, teman-teman. Balik lagi ya, kita tertekan juga kondisinya oleh Bitcoin, tertekan oleh kondisi fundamental, terutama the Federal Reserve dari speaknya Jerome Powell tadi malam. Jadi akan ada beberapa hal yang akan kita update buat teman-teman semua. So pertama kita bakal start dari update dollar index dulu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, akibat dari dampak yang kita terima ya dari speaknya si Jerome Powell tadi malam, dia menekankan soal masalah kenaikan suku bunga kali ini kemungkinan akan di angka 0,5%, sehingga ada potensi kenaikan sampai 1% langsung teman-teman. Dia naikkan sekitar 0,5% dan itu harusnya dampaknya cukup signifikan. Maka dari itu, dolar sepanjang 5-4 jam terakhir ini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Bahkan bisa dibilang dalam 3 candle dia mengalami penguatan berkisar 0,5% teman-teman. Buat indeks dolar itu sangat besar sebenarnya dampaknya ya. Dan sebenarnya untuk Bitcoin sendiri kita belum terasa banget, tapi saya rasa sih cenderung lagging teman-teman. Nah ini sedikit update aja. Kebetulan saya dan teman-teman di SAG ada satu yang memberikan research juga, lebih tepatnya memberikan gambaran pattern bahwa dia mengatakan ada potensi kita membentuk yang namanya Quasimodo bullish pattern. Dan saat ini teman-teman, demikian tampaknya kita memang cenderung membentuk Quasimodo bullish pattern itu, dan kita sedang memasuki tahap atau fase yang koreksi di sini teman-teman, which means lebih kurang di sini. Nah, untuk kita memastikan bahwa ini adalah pattern yang tepat, pertama kita harus maintain Bitcoin di atas trendline ini. Karena ini memang trendline yang cenderung mempertahankan harga Bitcoin so far selama beberapa hari terakhir. Lalu, selain daripada itu, kita juga perlu lihat Bitcoin maintain di atas level Fibonacci 1,8% atau 50%-nya di atas area $40.000 lebih kurangnya. Jadi ini adalah beberapa hal yang kita perlu perhatikan teman-teman ya, karena ini ada hubungannya juga dengan kondisi pergerakan pada si Shiba sendiri. Alright, so next. Tanpa berpanjang-panjang kita langsung masuk ke dalam pembahasan Shiba-nya dulu. Teman-teman masih ingat ya harusnya dengan pembahasan kita terakhir terkait dengan pergerakan Shiba, di mana setelah kita membentuk semacam falling wedge pattern, kita mulai transisi teman-teman membentuk semacam symmetrical triangle pattern, which means menunjukkan adanya pelemahan terhadap selling pressure, dan at some point kita ngelihat di sini cukup bullish ya, dimana satu bar hijau ini menggambarkan bahwa buyers itu ready to take over, dan saat ini prosesnya itu mengalami penurunan tapi yang cenderung korektif teman-teman. Makanya sebenarnya kalau kita lihat di sini, kita memperhatikan dengan seksama apakah di sini Shiba sendiri memiliki potensi untuk kemudian bisa jadi terreversal teman-teman. Karena overall posisi kita pergerakannya cenderung korektif dan cenderung melemah. Tapi as long kita masih bisa maintain di atas area sekitaran support ini dan juga di istilahnya di area resistance ini, kita bisa dikatakan masih dalam posisi sideways lah untuk si Shiba sendiri. Dan kalau misalkan kita berhasil breakout, maka dan potential target terdekat itu adalah di bagian resistance atasnya teman-teman, dan ini bisa menjadi opportunity untuk melakukan long terhadap Shiba Inu. Alright, next kita bahas dulu dari segi time frame hourly-nya supaya teman-teman di sini bisa lebih clear mendapatkan gambarannya. Jadi kalau teman-teman ingat terakhir kali kita bahas soal ini ya, soal Shiba, itu tuh kita ngebahas soal dimana kita bertahan di atas support dari trendline dulu teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini resistance, kemudian di break, dan sekarang berubah menjadi support. Kalau misalnya kita masih bisa maintain di atas area itu, maka besar kemungkinannya kita masih berada di dalam bayang-bayang bullish teman-teman. Cuman syarat untuk kita kembali bullish, saya juga sampaikan pada video terakhir bahwa kita harus break dari Fibo 0,5%-nya dulu, which means kita harus berhasil mematahkan trendline-nya, lebih tepatnya mematahkan market strukturnya yang tadinya lower high lower low sequence itu berubah menjadi potential higher high higher low sequence. Cuma sayangnya kita kembali mendapati rejection pada kisaran level area ini, lalu sekarang kita cenderung bergerak korektif. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan teman-teman, ini ada opportunity yang bisa dimanfaatkan ya. Saya lihat tampaknya kita membentuk semacam descending channel, dan descending channel ini sebenarnya memiliki indikasi bullish yang cukup kuat ya, yang cukup strong untuk mengembalikan market rebound. Istilahnya kalau kita lihat ya, ini selling pressure and then rebound, selling pressure and then potential rebound.
selling pressure and then potentially rebound, dan bahkan sometimes pada beberapa case seperti falling wedge pattern itu memang diawali dengan kondisi descending channel dulu. Jadi kalau kita lihat mungkin awalnya descending channel lalu dia perlahan-lahan berubah menjadi falling wedge pattern, dan by the time dia break out dari falling wedge pattern kita mendapati posisi yang cukup bullish pada pergerakan si Shiba Inu teman-teman so far. Nah, satu area lagi yang perlu kita perhatikan adalah di kisaran Fibo 78,6% ini teman-teman ya. Entah kenapa di area tersebut kita tertahan sudah 2 kali termasuk dengan pergerakan terakhir, dan kalau misalkan kita maintain di atas level ini kita bisa ada potensi membentuk yang namanya double bottom pattern, yang artinya kita perlu dia breakout dulu dan kita perlu lagi dia breakout dari potential neckline-nya. Maka setelah kita ukur menggunakan double bottom pattern, kita bisa ukur breakoutnya dari neckline, dan potential target kita akan berada pada resistance sebelumnya dan di time frame daily juga teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan, breakout dari descending akan memberikan potensi atau peluang untuk ngetes sampai di kisaran bagian atas daripada si resistance-nya untuk Shiba Inu. Alright, nah so far ini aja mungkin yang kita perhatikan. Balik lagi kita lihat dulu posisi descending channel-nya teman-teman. Bagaimana Shiba Inu di sini bisa mempertahankan pergerakan terhadap level support Fibo 78,6 juga, dan ini merupakan kondisi yang cukup penting menurut pandangan saya, karena kalau misalkan Bitcoin-nya juga terkoreksi lebih deep, maka otomatis Shiba juga akan mengalami kesulitan untuk dia kembali terrebound teman-teman. But overall, as long kita berada di dalam area sideways ini, menurut saya cukup oke, karena artinya Shiba ini sedang dalam proses akumulasinya. Alright, so video kali ini benar-benar singkat banget teman-teman ya. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton dan selalu support channel YouTube ini. Saya pengen ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan mudah-mudahan ya seperti biasa video saya berikan bisa memberikan manfaat yang positif buat teman-teman semua. Once again saya mau remind bahwa this is not a financial advice, apalagi video rekomendasi. Buat teman-teman yang request seperti rekomendasi atau signal atau area entry, ketahuilah bahwa trading style saya itu cenderung ke arah momentum, jadi saya bukan based on location. So teman-teman, once again have a nice day, have a nice weekend, sehat semua, sehat-sehat selalu teman-teman. Dan jangan lupa untuk berbahagia dan tersenyum. Alright, God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.